Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bunda. Bunda adalah Bunda Muzaimah. Kita hari ini akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu melanjutkan pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar, kalian siapkan alat tulisnya dan tak lupa kita sama-sama berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bunda cintai, kalian tahu nggak kalau dari kemarin, kalau bulan-bulan ini adalah termasuk bulan-bulan di mana peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri terjadi, yaitu terjadi pada bulan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Rajab, ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi selama Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Minggu kemarin kita telah belajar tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu sendiri, bagaimana perjalanan Rasulullah selama Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, menerima wahyu berupa sholat, kewajiban sholat 5 waktu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nah, kita uraikan satu persatu ya, dan kalian simak baik-baik penjelasan Bunda. Yang pertama, Bunda akan jelaskan bagaimana tanggapan kaum kafir Quraisy terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Memang peristiwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa. Ini hanya dialami oleh orang-orang yang luar biasa, yang satu orang saja, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang hanya bisa dilakukan dalam satu malam. Bagi kaum kafir Quraisy, masalah Isra dan Mi'raj ini pada zaman dulu itu adalah sebagai alat untuk mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Kaum kafir Quraisy tatkala mendengar bahwa Rasulullah SAW bisa ke Baitul Maqdis dan sampai ke langit ketujuh, bahkan ke Sidratul Muntaha, mereka secara terang-terangan tidak percaya, menghina, mengolok, mentertawakan dan lain sebagainya. Tetapi ada juga sebagian dari mereka yang memuji kebenaran Isra dan Mi'raj ini, seperti yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah, yaitu tentang berapa jumlah kafilah atau rombongan niaga yang sedang mengadakan perjalanan malam itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW dapat menjawab dengan tepat. Mereka yang sudah sering ke Masjidil Aqsa menanyakan jumlah pintu dan jendela masjid itu. Nabi Muhammad pun dapat menjawab dengan tepat. Begitulah Rasulullah SAW selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan kaum kafir Quraisy dengan tepat. Meskipun demikian, orang itu tetap mengingkari kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mau beriman. Nah, yang kedua, berbeda dengan tanggapan kaum kafir. Dari kaum kafir adalah tanggapan dari kaum muslimin. Tanggapan kaum muslimin atau bagi kaum muslimin, peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan ujian keimanan, cambuk untuk menambah keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempertebal semangat dalam menyiarkan agama Islam.
Contohnya adalah Abu Bakar ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dengan tegas berkata, bila Nabi Muhammad berkata demikian, saya percaya dia benar. Saya tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad SAW itu berdusta, kata Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang pertama membenarkan dan mempercayai Isra Mi'raj pada saat orang lain meragukannya. Oleh karena itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, artinya yang membenarkan. Namun, bagi kaum muslimin yang tipis imannya, peristiwa Isra Mi'raj itu menjadikan mereka ragu terhadap kebenaran ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Ada beberapa orang dari kaum muslimin yang kembali murtad atau kafir karena menganggap Nabi Muhammad SAW pendusta. Mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, yang pengetahuan tentang keislamannya juga belum terlalu bagus. Nah, oleh karena itu, umat Islam yang benar-benar beriman mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Mungkin itu dulu penjelasan Bunda. Jadi kesimpulannya adalah kaum kafir Quraisy mereka menghina, mengolok, mendustakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Sebaliknya dengan kaum muslimin, bagi mereka yang sudah imannya kuat, terutama sahabat beliau yang bernama Abu Bakar, langsung menyatakan bahwa terjadinya Isra Mi'raj ini adalah benar adanya, sehingga beliau dijuluki dengan As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Sekian dulu dari Bunda. Nanti tugasnya akan Bunda kirimkan lewat WA group. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.